Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Fitriana Nuraini. Bisa dipanggil Ibu Fitri. Halo, salam kenal ya. Semoga kita lekas bertemu. Alhamdulillah Ibu bisa menyapa kalian walaupun berkomunikasi secara daring. Dan harus kita syukuri karena kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya adik-adik, sebelum memulai kegiatan apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan kita harus selalu tetap semangat. Sebelumnya, Bu Fitri mau tanya nih, sudah sarapan apa belum pagi hari ini? Harus sarapan terlebih dahulu ya. Kemudian, setiap pagi biasanya kita mendengar apa ya di langit, di udara? Ya, betul. Biasanya kita mendengar pesawat yang sedang terbang. Nah, hal itu sesuai dengan apa yang harus kita pelajari kali ini, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemuanmu, dan pembelajaran 1. Nah, kita hari ini akan belajar tentang siapa tokoh yang menemukan pesawat terbang di Indonesia. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui membaca, peserta didik mampu menuliskan kosakata baku dan tidak baku dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan benar. Yang kedua, melalui bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan baik. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, yaitu seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Yang keempat, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian seri dengan benar. Nah, tadi Ibu Fitri sudah bertanya kepada adik-adik tentang pesawat. Siapa sih tokoh yang menemukan pesawat terbang di Indonesia untuk pertama kalinya? Perhatikan dan pahami dengan baik bacaan penemu pesawat di Indonesia ya. Beliau adalah B.J. Habibie. Siapakah itu B.J. Habibie? Nah, penasaran? Berikut biografi tentang B.J. Habibie. Baharudin B.J. Habibie atau biasa disebut dengan B.J. Habibie lahir di kota Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Riwayat pendidikannya yaitu sebagai insinyur yang melanjutkan belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang menjadi IPB. Selanjutnya menekuni studi spesialis pesawat terbang hingga akhirnya berhasil menempuh gelar doktor. Setelah tamat studi, B.J. Habibie bekerja di Jerman. Namun, Presiden Soeharto menjemput B.J. Habibie untuk memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio yang merubah menjadi IPTN. Kemudian Soeharto menunjuk Habibie menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia selama 20 tahun. Di bawah kendali Habibie, IPTN mengembangkan teknologi dengan membuat sejumlah pesawat, yaitu CN235, N250, dan N2130. N250 merupakan pesawat produk yang legendaris di mana mengudara perdana pada tahun 1995 dan hanya satu-satunya pesawat pemakai teknologi fly-by-wire. Produksi IPTN tersendat usai krisis ekonomi pada tahun 1997. Namun, Habibie tidak kehabisan akal.
beliau memakai pendekatan unik dengan pembangunan industri pesawat. IPTN RI bekerja sama dengan Spanyol untuk berbagi tugas produksi komponen pesawat. Nah, sesuai dengan Ibu Fitri ceritakan tentang biografi teks B.J. Habibie, teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekarang perhatikan kata yang bergaris miring pada teks tersebut. Nah, kata yang bergaris miring pada teks tersebut itu merupakan kosakata tidak baku. Sesuai dengan Bu Fitri tadi jelaskan, kita akan belajar mengenai kosakata baku dan kosakata tidak baku. Apa sih Bu teks eksplanasi itu? Kemudian kosakata baku dan tidak baku itu apa? Nah, Bu Fitri akan jelaskan ya. Perhatikan baik-baik. Setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan bahas bersama-sama mengenai teks kosakata baku dan tidak baku. Tadi kita sudah belajar, sudah membaca tentang teks B.J. Habibie. Nah, kata yang bergaris miring itu merupakan kosakata tidak baku. Sekarang kita ubah bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik. Berikut kata yang bergaris miring, ada studi, kata bakunya studi, menemui, bertemu, merubah yaitu mengubah, mengudara yaitu terbang, dan teknologi kita bacanya adalah teknologi. Bu, apakah ada cara lain untuk mengetahui kosakata baku dan tidak baku? Tentu ada ya adik-adik. Caranya yaitu kalian bisa buka Google di handphone ataupun di komputer dengan membuka https KBBI Web ID. Kemudian kalian klik cari gimana, maka ketika kalian klik cari itu tidak ada penemuannya gimana. Namun apabila kalian klik bagaimana, kemudian klik cari, maka di bawah akan ada pengertian bagaimana. Seperti itu ya adik-adik. sudah paham ya adik-adik tentang teks eksplanasi, kosakata baku, dan kosakata tidak baku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang siapa sih yang menemukan pesawat terbang di Indonesia untuk pertama kalinya. Sekarang Bu Fitri mau tanya, pesawat itu termasuk jenis apa ya? Betul, pesawat terbang merupakan salah satu jenis transportasi udara. Nah, apakah transportasi udara itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi kita di lingkungan masyarakat? Tentu berpengaruh. Kita akan belajar tentang kegiatan distribusi yang sering kita lakukan seperti membeli lampu, membeli baterai, dan membeli senter di toko kita masing-masing. Nah, kenapa kok bisa ya barang tersebut dari pabrik hingga akhirnya bisa ada di toko sekitar kita? Jadi semua itu ada tahapannya, yaitu hingga akhirnya bisa barang-barang tersebut sampai di toko sekitar kita. Berikut tahapannya. Di sini terdapat pabrik yang memproduksi suatu barang-barang tersebut, kemudian didistribusikan melalui darat, laut, dan udara oleh distributor, supaya sampai ke toko swalayan atau
para penjual, dan akhirnya kita pun sebagai konsumen dapat menikmati atau membeli barang-barang tersebut di toko sekitar rumah kita. Kemudian, bagaimana sih pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Jadi, apabila ada alat transportasi, maka dalam kehidupan masyarakat itu lebih mudah dalam kegiatan produksi, konsumsi, seperti itu. Terpenuhinya juga kebutuhan masyarakat dengan baik di kota maupun di desa. Apabila tidak ada, maka masyarakat sulit memperoleh hasil produksi dengan baik dan terhambatnya ekonomi. Sudah paham ya adik-adik tentang pengaruh transportasi terhadap kehidupan ekonomi? Nah, tadi dalam kegiatan ekonomi kita membeli apa aja di toko? Betul, membeli lampu senter, membeli senter, membeli baterai. Ya, betul. Nah, lampu dan senter itu bisa menyala karena adanya apa? Betul, karena adanya listrik. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa sih itu rangkaian listrik? Nah, rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Berikut adalah gambar tentang rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Amati bentuk rangkaiannya ya adik-adik, mulai dari susunannya, letak kabelnya, letak lampunya, dan letak baterainya. Ada juga salah satunya yaitu saklar. Kemudian Bu Fitri akan jelaskan perbedaan persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam bentuk diagram Venn ya. Perhatikan baik-baik. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi dibentuk dalam bentuk diagram Venn. Ini merupakan diagram Venn. Rangkaian seri, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Disusun secara sejajar, tidak memiliki percabangan dan hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Sedangkan rangkaian paralel, cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit, disusun secara berderet, kemudian memiliki percabangan, dan yang keempat, terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Sehingga jika satu lampu putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Persamaannya yaitu sama-sama membutuhkan daya dan arus listrik. Setelah kita belajar tentang teks eksplanasi, kosakata baku dan tidak baku, pengaruh transportasi modern dalam kegiatan ekonomi, sampai ke rangkaian seri dan rangkaian paralel, kesimpulannya apa adik-adik? Perhatikan baik-baik ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu, biografi B.J. Habibie merupakan teks eksplanasi karena menjelaskan tentang proses kehidupan Habibie dalam menjadi seorang penemu pesawat terbang. Kosakata baku dan kosakata tidak baku dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui internet. Kemudian, transportasi modern dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi seperti distribusi. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki perbedaan yang jelas dan persamaannya sama-sama membutuhkan arus listrik. Sudah paham ya adik-adik tentang materi kita hari ini? Apabila ada hal yang belum dipahami atau belum mengerti, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas 6B. Nah, agar Bu Fitri tahu nih seberapa tingkat pemahaman adik-adik mengenai pembelajaran kita hari ini, nanti adik-adik mengisi soal melalui Google Form. Untuk mengerjakannya, nanti Bu Fitri akan bagikan link. Linknya yaitu sebagai berikut. Nah, Bu Fitri juga akan share ke grup WhatsApp tentang bagaimana cara mengejarkannya. Batas mengerjakan sampai nanti malam ya adik-adik pukul 23.59. Perhatikan baik-baik ya.
Kemudian Bu Fitri juga ingin mengetahui keterampilan kalian, agar Bu Fitri lebih kenal tentang kalian ya. Nanti adik-adik di rumah membuat rangkaian seri bersama dengan orang tuanya. Dan mintalah tolong orang tua untuk memvideokan praktikum kalian. Jangan bingung ya, Bu Fitri akan bagikan video tentang alat dan bahan, caranya bagaimana dalam membuat rangkaian seri, seperti itu. Dan nanti videonya akan Bu Fitri share melalui grup WhatsApp di kelas 6B. Nah, videonya di keterampilan itu dikumpulkan paling lambat minggu depan ya, yaitu hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Catat tanggalnya baik-baik ya adik-adik. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, langsung saja tanya di grup WhatsApp kelas 6B. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakanlah masker setiap hari ketika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Ingat, kejarlah mimpi dan cita-cita kalian demi orang tua kalian. Semoga kita lekas bertemu ya. Sekian dari Bu Fitri, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.